Kalau disuruh kesaksian, saya dan suami saya lebih senang menyebutkan ini adalah sharing tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dan setiap kesaksian saya memang selalu bilang kalau saya ini adalah pengikut Kristus karena pilihan. Saya lahir, tapi puji Tuhan bukan saya memilih, melainkan Tuhan Yesus sendiri yang memilih saya. Ada sebagian orang di luar sana yang beranggapan pada saat saya ikut Tuhan Yesus maka hidup saya akan susah. Dan memang tidak sedikit orang di luar sana yang mengutuki saya. Tapi puji Tuhan ada satu hal yang mau saya bagikan pada saudara sekalian, bahwa Tuhan saya ahli mengubah kutuk menjadi berkat, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya dalam video kali ini. Saya percaya bahwa teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Oleh karenanya teman-teman sekalian, pada saat kesempatan kali ini kita akan membahas lagi tentang Ibu Asmiranda dan Ustadz Mujir yang memfitnahnya dan juga yang berusaha untuk merukiahnya, ya, untuk yang mungkin pengusiran roh jahat terhadapnya. Dan puji Tuhan teman-teman, seperti tadi yang disampaikannya di cuplikan video di awal, Ibu Asmiranda bersaksi bahwa dia menjadi Kristen bukan karena orang lain, bukan karena diinjili, bukan pula karena suaminya, tetapi karena dia mengalami perjumpaan langsung dengan Tuhan. Tuhan Yesus sendiri yang menyatakan diri kepadanya siapakah Yesus itu dalam hidupnya. Dan juga tadi dia mengutip dalam Yohanes pasal 15 ayat 16a teman-teman, bahwa dia katakan bahwa bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Ini perkataan Tuhan Yesus teman-teman sekalian. Jadi pada dasarnya orang menjadi Kristen bukan karena memilih Tuhan Yesus, tetapi karena telah dipilih oleh Tuhan Yesus Kristus, sehingga mereka beriman dan mereka percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka tentunya. Teman-teman sekalian, kita akan mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ustadz Mujir terhadap Ibu Asmiranda ini dan suaminya. Di mana teman-teman sekalian dia umbat, ya, atau dia ceritakan teman-temannya, dia sampaikan kepada umat muslim tentang kehidupan Ibu Asmiranda dan suaminya yang tinggal di Manado. Dan di akhir video nanti teman-teman kita akan mendengarkan apa yang menjadi penjelasan daripada Ibu Asmiranda. Dan yang tak kalah pentingnya teman-teman sekalian, pasti teman-teman akan diberkati lewat video ini, karena di akhir video Pak Jonathan dan juga Ibu Asmiranda ini, mereka bersaksi dan mereka bernyanyi bersama-sama teman-teman sekalian. Pujiannya sangat memberkati tentunya. Karenanya mari terlebih dahulu untuk kita menonton apa yang disampaikan oleh Ustadz Mujir. Dan tentunya nanti kita akan mengakhirinya untuk mendengarkan kesaksian daripada Ibu Asmiranda dan juga suaminya Jonathan. Terima kasih teman-teman. Selamat untuk menonton. Ibunya cerita, Pak Asmiranda ini, ternyata beberapa bulan lalu Asmiranda ini pulang, disampaikan dia hanya diam dan menangis. Sudah 2 rumahnya dijual untuk membayar hutang si Jonan, suaminya yang Kristen di Manado itu. Jadi dia jadi sapi perahan. Udah saya pesan sebenarnya sama keluarganya, tolong bujuk kembali ke Jakarta, diam-diam saya datang, kita ruqyah. Dan saudara, pada saat saya menjadi pengikut Kristus, saya langsung dihadapin masalah tuh di depan. Kenapa? Karena ternyata melalui masalah-masalah itu saya jadi mengerti betul apa itu namanya penyertaan Tuhan. Dan puji Tuhan, kalau saya jadi pengikut Kristus karena orang lain, atau mungkin karena suami saya, atau karena siapapun itu, ujung-ujungnya pasti saya akan kecewa. Tapi puji Tuhan, Roh Kudus menuntun saya, dan saya tidak kecewa. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sendiri yang kasih lihat ke saya siapa dia sebenarnya. Dan yang saya yakini, yang saya percaya, janjinya itu pasti. Dan saudara, mungkin ada sebagian orang di luar sana yang beranggapan
pada saat saya ikut Tuhan Yesus, maka hidup saya akan susah. Dan memang tidak sedikit orang di luar sana yang mengutuki saya. Tapi puji Tuhan, ada satu hal yang mau saya bagikan pada saudara sekalian, bahwa Tuhan saya ahli mengubah kutuk menjadi berkat. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Dan tercatat juga di Alkitab, asalkan saya tidak menyimpang ke kanan maupun ke kiri, maka Tuhan akan mengangkat saya menjadi kepala bukan ekor. Maka saya akan terus naik dan tidak pernah turun. Dan saya sangat-sangat merasa bersyukur karena saya bisa bertemu dengan satu-satunya pribadi yang bisa menjamin masa depan saya, yaitu Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Dan kalau boleh saya pinjam kalimat ini dari gembala saya suka sekali dengan keyakinan dari kalimat ini, bahwa agama boleh banyak, nabi boleh banyak, rasul boleh banyak, tapi juru selamat hanyalah Yesus Kristus, Tuhan yang raja di atas segala raja. Yang kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Sungguh indah. Shalom. Kita berdua senang banget karena walaupun kita berdua hanya bisa melayani secara virtual, tapi kita berdua senang sekali bisa menjadi berkat bagi kalian semua yang menonton. Dan yang pasti sebenarnya kalau disuruh bersaksi, aku lebih senang mengucapkan ini adalah ungkapan rasa syukur, karena aku dan suami sangat-sangat merasa sangat bersyukur karena kita tetap bisa menjadi berkat bagi banyak orang selama ini. Dan juga yang paling sangat merasa bersyukur adalah karena saat ini baik aku maupun suami sedang menantikan kelahiran anak pertama kita. Dan itu adalah anugerah terindah dari Tuhan. Amin. Dan aku maupun suami juga yakin banget dimanapun Tuhan tempatkan kita akan selalu menjadi berkat bagi banyak orang. Amin, 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 amin. Sesuai dengan firman Tuhan bahwa pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah sudah dicurahkan buat kita. Ini yang kami percaya, pengharapan itu ekspektasi atau rasa percaya diri bahwa sesuatu yang baik akan terjadi. Amin. Dan memang ini yang kita rasakan. Kita percaya kita ini adalah anak-anak yang paling dikasihi Tuhan. Ini bukan berarti saya bilang anak yang paling dikasihi Tuhan, bukan berarti saya bilang yang lain yang nggak dikasih Tuhan, enggak. Tapi buat kalian berdua, kami mau apa yang hubungan kami dengan Tuhan itu benar-benar buat kami itu sesuatu yang intim gitu. Seperti mungkin kalau dulu Yohanes selalu menganggap dirinya itu dia murid yang paling dikasihi Tuhan gitu. Bukan orang lain yang menganggap seperti itu, tapi dia yang menganggap dirinya sendiri adalah murid yang paling dikasih sama Tuhan. Sama seperti kami juga senang kalau kami merasa kami adalah anak-anak yang paling disayang sama Tuhan. Dan kenapa? Karena ini akan memberikan kami kekuatan dalam pengharapan kami. Dan kami yakin segala sesuatu yang baik pasti terjadi dalam kehidupan kami, seperti juga apa yang sudah kami harapkan. Tahun ini kami berharap kami punya anak, Tuhan berikan, dan ini jelas satu bukti bahwa pengharapan tidak pernah mengecewakan. Amin. Itu yang mau kami bagi. Karena itu hari ini kita juga mau sharing, kami mau memuji Tuhan karena begitu indah, begitu besar kasih Tuhan dalam kehidupan kami berdua. Amin. Satu pujian buat Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kita berdua
berdua senang banget karena sudah bisa memberikan kesaksian pujian bagi kaum muda GSJA Bethesda dan juga Anugerah Ministry di Batam. Dan kami juga berharap semua ini akan menjadi berkat bagi kalian semua. Dan yang pastinya untuk kaum muda semuanya harus tetap menjadi berkat bagi banyak orang dimanapun ditempatkan. Dan kami berdua yakin sekali kasih karunia Tuhan selalu menyertai kalian. Dan kita juga mau berdoa untuk keadaan di Indonesia akan menjadi lebih baik dan bebas dari corona. Yes, dan sekali lagi jangan lupa miliki kesadaran bahwa kita adalah anak yang paling dikasihi Tuhan, karena itu akan memberikan kita kekuatan untuk ada dalam pengharapan, dan kita harus sama-sama yakin bahwa pengharapan tidak pernah mengecewakan. Amin. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.